Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Masih dengan channel Fajar Setiawardana. Kali ini cobain apa ini? Sisir Dewa Exis ya. Kemarin Kang siapa ya? Sempat ada yang chatting, Kang, cobain sisir dong Dewa Exis. Boleh, insya Allah. Jadi sebetulnya produk ini tuh saya udah pegang kurang lebih 2 bulan lah, 2 atau 3 bulan ke belakang pada saat gencar-gencarnya sisir masuk ke Indonesia. Dan ini untuk kotaknya, mohon maaf agak rusak ya. Mungkin kemarin waktu pengiriman agak tertimpa-timpa. Di sini ada forged aluminium alloy spool, ultralight balance system with easy control, screw-in handle, computer design balance rotor, right and left interchangeable handle. Gear ratio 631, 11 bearing, maksimal drag 10 kilo, average force ya mungkin kekuatan drag kali ya. Saya nggak tahu ini apa. Recycle-nya apakah menggunakan bahan daur ulang atau gimana, saya nggak paham. Di sini ada gambar ya kayak pinion gearnya ya. Terus di bawah nggak ada semua ini ya. Sisir Exis 3000S. Nah ini kodenya. Yang kita pegang berarti 3000S CXH 018 dengan daya tampung 120, 020, 100, 025, 80. Ini spoolnya emang dangkal ya, shallow. Gear rasionya 631 dan drag 10 kilo dengan ball bearing 10 plus 1. Oke, kita langsung aja. Mungkin dusnya saya kepinggirin karena agak hancur juga bentuknya. Jadi kita kepinggirin aja, langsung kita lihat produknya. Seperti ini, Kang. Untuk sisir DW Exis, pencahayaan kira-kira bagus nggak? Ini saya takutnya pencahayaannya kurang bagus. Nah, yang kita pegang ya, spoolnya emang dangkal banget ya ini ya. Spoolnya dangkal banget dengan cutting spoolnya tidak ada lubang ya. Ini keren. Kalau untuk proteksi ya, cutting spool tanpa lubang itu sempurna lah bisa dibilang ya. Karena untuk resiko air masuk ke bagian main shaft dari samping sini sedikit lah bisa dibilang ya. Nah ini untuk penampakannya menurut saya proporsional dari segi bentuknya, dari segi body, dari segi rotor ke spoolnya dia proporsional. Untuk warnanya dia pakai apa namanya ya, chrome ya. Kalau bahasa gampangnya chrome, atau bahasa canggihnya apa sih? Bahasa canggihnya tuh dengan itulah. Pokoknya mah chrome ya. Saya lupa ngedadak bego apa ya. Intinya chrome aja ya. Untuk putaran dia smooth seperti ini. Terus untuk rasio di situ tertera tulisannya 6.3 banding 1. Kita coba cek dulu, saya coba cari titik yang enak. Nah, mulai dari sini ya. Ini teman-teman mungkin nggak lurus ke kamera, jadi dari sini, tapi ini ada di sini. Kita hitung rasionya 1, 2, 3, 4, 5. 5.2. 5.2 rasio yang kita pegang di kode sisir DW Exis 3000S CXH dengan keterangan 631 tapi faktanya 521. Nah itu ada sedikit perbedaan ternyata ya di bagian rasionya. Tapi kalau untuk putaran free dia enak, ringan. Terus untuk clicker juga kenceng. Feel dari clickernya enak. Bertambah sedikit, bertambah lagi. Oke, untuk feel dari dragnya enak ya. Nah ini udah 75% up, baru tenaganya maksimal ya. Tapi tetap smooth ini. Yes. Jadi untuk feel dragnya menurut saya sampai hampir mati pun, sampai hampir terkunci pun, feel dragnya ini smooth ya. Cuma balik lagi kalau teman-teman cuma masukin kekuatan benang 025, 028, 030 ya paling tergantung tali ya. Kalau nilon entah itu kekuatan nilonnya berapa atau PE kekuatan PE-nya berapa. Kayaknya sih ini udah lebih dari cukup ya. Umumnya kalau kalian masukin 03 aja, 03 nilon di power 30 lbs, kayaknya sih itu bisa putus duluan sebelum ini terkunci ya. Sebelum ini terkunci. Untuk rotornya ada pergerakan. Masih ada pergerakan.
Yang lebih banyak di sini ya pergerakannya, tapi tumpuan ketika strike-nya ada di sini sebetulnya. Tumpuan ketika strike itu ada di sini. Jadi antara kanan sama kiri kerasanya lebih keras ini ya. Tapi dari segi visual pun kelihatan sih. Di sini strukturnya lebih tebal daripada di sini. Jadi agak pantas di sini untuk pergerakannya. Antara kanan dan kiri lebih banyak yang ini. Tapi tumpuan utama ketika ada tali di sini ya. Jadi menurut saya sih ini udah cukup ya. Nah ini biasanya mungkin dipakai untuk di casting medium atau di kolam turnamen. Dan untuk modelnya buat teman-teman yang tahu ini namanya sisir DW Axis ya. Mirip sekali sama Axisnya gitu kan. Gokil sih. Oke, kita lanjut ke beratnya aja. Saya juga nggak lama-lama. Bukan pakar, hanya bisa bantu review buat teman-teman yang butuh informasi tentang produk tersebut jika ada produknya. Untuk beratnya di 276 gram. Masuk kategori reel yang umum. Nah untuk bodinya ini kayaknya bukan metal. Ya, bukan metal. Rotor juga bukan metal. Handle pasti aluminium ya. Dia sudah menggunakan screw in power handle seperti ini dengan masuk kategori plastik. Kalau rubber ya bisa, hard rubber bisa, atau plastik soft bisa ya. Hard rubber juga bisa soalnya dia balik lagi ke bentuk semula. Kayak apa ya balik ke bentuk semula? Oke, untuk engselnya masih ada engsel, tapi dia pakai bentuk T lah, saya nyebutnya apa ya? T-joint lah ya, anggap T-joint. Terus untuk handle-nya ini saya rasa sih nggak ada lubangnya. Dulu pertama datang ini pengen nge-review tapi nggak sempet karena ya terlalu sering live streaming. Dan ini salah satu reel yang cukup apa namanya ya, cukup bertahan dari pewarnaannya. Ini kan saya tadi nyebutnya chrome ya. Kalau bahasa zaman now-nya apa sih? Electroplating. Nah itu dia electroplating ya. Kalau saya nyebutnya gampangnya bahasa umumnya chrome, tapi bahasa tekniknya electroplating color. Asik gaya pisannya. Oke, ini untuk tutupnya seperti ini. Aduh maaf lecet sedikit ya. Ya gitulah. Maklum kalau di pantek emang harus agak ditodong. Posisinya pantek nggak ada baut. Terus untuk penampakan di sini apa ada bearing atau enggak? Saya harus intip dulu. Saya rasa sih nggak ada bearing ya. Yang saya lihat sih nggak ada bearing di sini. Nggak ada bearing. Mungkin busing aja di sini handle-nya. Terus kita ke mana sih? Ini harganya berapa sih? Saya lupa. Harganya di 300 ribuan ya. 390 atau 400 ribu. Udah terjualnya 652 unit di Shopee dengan penilaian 4,8. Ini bagus sih. Ya review-reviewnya bagus-bagus ya. Langsung dari sisir official buat teman-teman yang mau silahkan. Terus di sini Saltwater, Deka, Axis power handle. Apalagi nih speknya yang tadi kita lihat ternyata rasionya nggak dapet. 10+1 shield bearing anti sea water. Dan ini untuk skematiknya aluminium alloy power handle, drag 10-16 kilo. Terus di sini pakai advent clicker. Dah, kita lihat aja ke bagian faktanya. Ini pakai screw in handle ya. Bodinya keren sih. Kemarin kalau nggak salah saya ada review kayak DITA MS. Itu juga punya body yang mirip sama ini. Tapi untuk bearingnya belum sebanyak ini kayaknya sih. Tapi untuk harganya kalau nggak salah itu 200 ribu kecil ya. 200 ribu kecil. Ini ada support bearing 2 unit atau 2 biji, 2 unit bearing di bagian spool. Support bearingnya 2. Terus di bagian spoolnya ini bolong nih. Keren juga nih. Spoolnya bolong. Untuk di bagian key washernya ini masih pakai felt. Tapi kalau untuk drag washernya ya. Drag washernya kayak masih pakai felt. Ini masih nempel magnet tapi punya
warna yang mengkilap. Jadi kalau dari coatingan bisa jadi coatingannya bagus, dan ini licin ya, setiap lapisannya ini licin banget. Itu yang bikin dragnya smooth kayaknya ya. Dia ada 3 felt sama 3 key washer yang masih bereaksi. Untuk tutupnya seperti ini. Oke, untuk tutupnya ini nggak bereaksi ya. Tutupnya ini nggak bereaksi. Harusnya ini tahan karat biasanya. Tidak cepat karatan dalam tanda kutip ya. Tahan karat itu tidak cepat karatan, bukan tidak akan berkarat ya. Takutnya salah persepsi lagi juga. Oke, untuk putaran free-nya bagus. Computer balance rotor seperti ini. Terus di sini dia pakai konsep rotor yang bolong-bolong juga. Air rotor. Konsep rotornya bolong-bolong. Ya, ada pergerakan di rotornya sedikit. Untuk handle buat teman-teman yang belum tahu, mungkin untuk handle itu dia kalau spinning, khususnya yang screw in handle kayak gini interchangeable ya, bisa pindah kanan kiri. Jadi buat teman-teman yang handlenya suka pegang handlenya di kanan, ini bisa, di kiri ini bisa. Rubber seal tidak kelihatan. Ini untuk cap, handle capnya dia pakai bahan aluminium CNC, tapi tidak ada rubber seal. Di bagian drag washer, di bagian tutup spool juga nggak ada rubber seal. Oh, saya belum coba feel dari itunya ya, otomatiknya ya. Feel dari otomatiknya cukup ngeganjel, tapi bisa kalau dapat momentum. Kalau nggak dapat momentum agak susah, agak stuck. Jadi kalau lagi mentok gini, mau dipaksa gini, ini agak keras. Saya menyayangkan kalau dipaksa itu di drat dari handle atau di drat dari main gearnya. Jadi untuk automatic bell armnya agak keras ya. Oke, itu selanjutnya kita bongkar ke sini. Ini ada satu penahan bearingnya, kayak stopper gini ya, stopper mika gini. Di sini ada, nah ini ya. Ini untuk washernya cukup tebal, ada di belakang. Bahannya bagus, nggak gampang karat. Di sini ada washer yang cukup banyak washernya, atau bisa dibilang bukan washer ya, spacer lah ya. Spacer, ini ada satu yang tebal, ada satu yang tipis. Ini tipis, ini tebal. Posisinya seperti ini. Ini penahannya, dan ini untuk support bearingnya. Support bearingnya ada satu rumah berbahan kuningan. Kayak gini, dia pakai bearing tertutup. Itu untuk di bagian support bearing untuk spool, dan ini clickernya ya. Oke, lanjut lagi ke rotor. Kita coba buka. Oke, bautnya bagus. Ini tidak akan terlalu gampang ada coklat-coklat. Ini pakai kunci 10 kayaknya. Ini salah satu electroplating atau cat yang saya bilang cukup bagus, karena saya kan sering live streaming ya. Istilahnya produk tuh selalu turun naik dari rak. Kadang-kadang kesenggol dengan produk yang lain. Tapi di sini yang saya lihat catnya cukup tangguh di antara beberapa pilihan reel saya yang warnanya seperti ini. Ada beberapa reel yang warnanya sudah rontok sih, udah ya lepas, di sininya meletek, di bagian sini ya, di bagian handle ketika dipasangin ke reel seat biasanya ngeletek-ngeletek, di bagian sini ngeletek-ngeletek. Nah, ini salah satu reel dengan cat electroplating yang paling bagus sejauh ini di rak etalase saya sih. Kayak untuk bahan bodinya nilon ya, nilon atau grafit lah. Grafit ya, umumnya orang bilang grafit. Terus di bagian ini nggak bisa dibuka kalau nggak buka ini ya. Nggak bisa buka bell arm kalau ini nggak dibuka. Jadi cara bukanya dari sini, karena ini ada tonjolan. Terus apa lagi? Bautnya jatuh-jatuh semua ya. Bagus .
Oke, ini untuk penutupnya. Dan di bagian tonjolannya bell spring guide sama bagian pengaitnya lah bisa dibilang. Satu perangkat bell spring guide-nya udah pakai bahan besi. Lever kicknya atau automatic bell spring guide-nya ini pakai besi juga atau bahkan bahan metal. Ada reaksi sama obeng, ada reaksi, jadi kalau mau dikasih grease sebagai proteksi bagus ya. Tapi tergantung spotnya, teman-teman pakai reel ini di spot mana sih? Kalau air tawar mah insya Allah aman. Kalau air laut, main casting pinggir pantai, nah itu yang beresiko. Salah satu air yang paling keras kepada bahan bahan reel ya, air payau atau air asin. Ini ada satu spacer bening itu bikin putaran di line rollernya sensitif. Saya lupa, harusnya dicobain. Qadarullah, mohon maaf ya karena kita lihat spek aja. Di sini ada 2 ball bearing, harusnya bagus. Bagian atas nggak ada. Oke, untuk bell armnya, bell wire-nya bisa dibuka. Ini sebagai balancer juga sudah oke. Apalagi nih untuk bearingnya, ini ada 2 yang sendiri-sendiri atau enggak? Oh bisa ya, bisa pindah, bisa tembus. Jadi di sini ada 2 bearing tertutup juga tanpa spacer. Kalau di beberapa reel yang baru-baru ini saya upload, di antara 2 bearing tuh ada 1 spacer. Itu bikin dia floating dan tidak bergesekan. Harusnya sih itu lebih bagus ya, harusnya. Ini masih ada tombol one way buat teman-teman. Sayang nggak ada tombol one way ya. Setiap reel punya fungsi, punya insinyurnya masing-masing, dan setiap angler juga punya standar kebutuhannya masing-masing. Ada yang butuh switch anti reverse, ada juga yang nggak butuh. Karena beberapa saya sempat bikin konten, rugi guys beli reel ini nggak ada tombol maju mundurnya. Wah itu mah tuh jadi nggak enak dong, bla 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 bla. Berarti anglernya doyannya yang ada switch anti reverse ya. Tapi kan tidak semua angler juga doyan ada itu. Ya itu tergantung selera teman-teman ya. Ini untuk penutupnya. Ya oke, mungkin bisa dibilang bahan plastik. Di sini ada 11 ball bearing, cover penutup sini. Terus kita coba saya buka. Ini pernya kita buka dulu. Dan di bagian sini pinion gearnya pastinya umumnya kuningan. Terus ada 1 support bearing di depan. Di sini one way-nya seperti ini dan ada 1 spacer di belakang sini ya. Nah, di sini ada 1 spacer nih. Oke, ini spacernya di sini. Ini sudah didesain ya sama sisirnya sendiri, karena sisir juga kan kalau nggak salah terafiliasi sama salah satu brand ternama ya. Kalau di spinning mungkin Contramax kemarin itu bikin saya WOW banget. Keren banget ya Contramax. Kalau di sini mungkin karena preferensi kebiasaan mancingnya, saya kan jarang ke kolam, tapi ya pengen nyoba-nyoba juga. Cuma jarang aja. Saya nggak terlalu excited sama produk ini yang kayak gini, karena spool dangkal kayak gini, andai kalau main jigging tekor juga, handlenya nggak bulat juga mungkin kurang pas sama karakter saya ya. Tapi buat teman-teman yang suka casting atau buat teman-teman yang suka main kolam, ini udah cukup sih harusnya ya. Nah nanti penilaian seperti apa, saya nggak pengen nilai sebetulnya ya. Teman-teman aja yang menilai, karena reviewer itu hanya bantu memberikan informasi pada teman-teman. Nah kalau yang mau nilai gimana teman-teman aja ya. Kalau teman-teman menurut teman-teman ini bagus ya gas. Toh setiap barang pun akan punya penggemarnya masing-masing. Kalau ini disebut kurang bagus, terjualnya juga sudah banyak, hampir 700 piece. Ya, ini bautnya semua nggak mau nempel sama si jalu. Langsung kita buka aja. Mana ini? Seperti ini. Jadi punya fanbase-nya masing-masing ya. Oh, ini dia. Ini untuk side plate-nya. Tuh kan. Buat teman-teman, ini bodinya pakai bahan grafit ya. Bisa dibilang grafit.
Terus belum ada rubber sealnya juga. Jadi menurut saya ini habitatnya di freshwater, di air tawar ya. Oke, untuk gearnya seperti ini, pakai zinc. Ada satu bearing di kiri, satu bearing di kanan. Untuk gearnya, untuk ketebalannya lumayan ya. Ketebalan di sini hampir 2 mili. Tapi kalau untuk lebar dari gearnya ini kayak kecil ya. Lebar dari gearnya kayak kecil. Di beberapa reel udah ada yang agak gede, nah ini agak kecil. Ini untuk main gearnya. Oke, maaf lepas. Ya udahlah, simpannya sini lah. Ini untuk lokomotif slidernya, dia ditunjang pada sama satu slider guide di atas, tapi di bagian sini ada satu tonjolan juga yang akan diem di bentar. Dia akan tertumpu ada di dalam sini sih, di sini ya harusnya. Oke, ini ke sini ya. Tep. Berarti dia akan diem di sini ya. Akan diem di sini. Harusnya sih cukup ya, harusnya cukup. Tapi buat teman-teman, ya nggak ada slider guide, nah itu makan kembali lagi ya. Siapa yang nonton konten ini, kalau ini cocok buat teman-teman silahkan. Kalau nggak cocok ya sudah, skip aja gitu. Di sini ada bearing nggak ya? Di bagian OSC gearnya. Di sini nggak ada gear, nggak ada bearing. Di sini juga nggak ada bearing. Sebelah kanan ini ada bearing. Oke, udah nggak ada lagi. Semuanya udah kebongkar dan ini bodinya grafit ya, bukan metal. Seperti ini abangku. Loh, kok semuanya di atas ya? Mohon maaf ya. Ini untuk sisir DW Axis yang udah kita coba ceritain ke teman-teman. Kalau ini cocok silahkan, kalau nggak cocok berarti kita harus cari lagi produk yang cocok untuk karakter kita sebagai pemancing. Sekian, jangan sekian dulu. Sedikit informasi tentang bearingnya. Bearing di sini saya temuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul salah? Yang tadi saya temuin di sini 2, 1, 2 ini, 3, 4 di support bearing, 5 di pinion, 6, 7 di bagian handle kiri kanan. Udah, cuma 7. Terus di bagian sini juga kayaknya busing. Jadi untuk 10+1 mohon maaf kayaknya kurang tepat. Untuk rubber seal belum ada. Kalau ada tulisan saltwater, mungkin saltwater dari material karena materialnya beberapa cukup bagus. Yang mungkin masih bereaksi hanya di key washer. Di bagian clicker nggak ada, di bagian sini nggak ada. Spacernya juga bagus. Kalau bearing wajar ya. Kalau bearing itu wajar. Terus di bagian main shaft sedikit masih ada reaksi tipis. Seperti itu, seluruh baut cenderung tidak ada yang bereaksi sama magnet. Penggunaan freshwater akan lebih baik dan lebih pas untuk karakter reel sisir DW Axis ini. Buat teman-teman yang mau, nanti ya saya coba bantu kasih link di deskripsi aja ya. Sekian dari saya, semoga konten ini ada manfaatnya. Saya undur diri, Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.